Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 368. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pembatasan kekuatan yang Kincen terima benar-benar sedikit menghilang. Selanjutnya Kincen mengeluarkan cakram Gyo Qiankun. Pada awalnya Kincen mengira cakram Gyo Qiankun tidak akan berfungsi di tempat ini. Namun ternyata itu malah sebaliknya. Di tempat ini cakram Gyo Qiankun malah semakin hebat. Di saat Kincen mendesaknya, pemandangan beberapa ratus meter dapat dilihat oleh Kincen. Namun tempat ini benar-benar sangat luas. Kincen masih belum menemukan jejak Yokiansu. Sebaliknya Kincen malah menemukan banyak tanaman obat spiritual. Kemudian Kincen mengambil tanaman obat spiritual itu. Sepanjang jalan Kincen menemukan banyak monster serangga. Kincen menjadi semakin khawatir. Jika Yokiansu bertemu dengan serangga ini, maka dia pasti akan dalam bahaya. Kincen terus maju ke kedalaman. Sepanjang jalan Kincen juga melihat banyak orang yang sedang bertarung satu sama lain. Setengah hari kemudian Kincen menemukan kebun tanaman obat. Kincen cukup terkejut karena terdapat banyak sekali tanaman obat spiritual. Tanaman obat spiritual ini sebagian besar adalah tanaman obat spiritual tingkat 7 dan sebagian kecil adalah tanaman obat spiritual tingkat 8. Namun tidak ada satupun tanaman obat spiritual tingkat 9. Kincen dengan cepat mengumpulkan tanaman-tanaman obat spiritual ini. Setengah hari kemudian di cincin penyimpanan Kincen sudah banyak tanaman obat spiritual. Di antaranya ribuan tanaman obat spiritual tingkat 7 dan ratusan tanaman obat spiritual tingkat 8. Dan kebun obat ini juga telah hampir kosong dikumpulkan oleh Kincen. Hei, sepertinya sebelumnya ada kebun obat di sini, tapi sudah diambil oleh seseorang. Tiba-tiba dua sosok muncul. Keduanya adalah ahli Martial Sovereign tahap awal puncak. Di saat keduanya melihat Kincen, mereka berdua langsung menghadang Kincen dan mengepungnya. Kincen, ternyata itu kamu, paria dari Pavilion Pil bawah. Serahkan tanaman obat spiritual yang kamu ambil. Jika tidak apa? Kata Kincen. Jika tidak, kami akan merampasnya dengan paksa. Segera keduanya mengeluarkan sebuah pedang dan menebas. Melihat itu, Kincen juga mengeluarkan pedang karat. Jurus pedang kematian dirilis. Tebasan Kincen langsung menghancurkan serangan lawan dan menyapu ke tubuh lawan. Di saat menebas, tubuh salah satu orang itu langsung terpotong, berubah menjadi kabut darah dan mati. Wangcong! Teriak salah satu orang lainnya, dia ngeri. Dia jelas merasakan kultivasi Kincen hampir sama dengannya. Sama-sama ahli Martial Sovereign tahap awal puncak. Tapi mengapa Kincen ini mampu membunuh Wangcong dengan satu ayunan pedang? Kurang ajar, aku akan membalaskan dendam Wangcong. Orang ini meraung langsung menebaskan pedangnya dikombinasikan dengan bloodline-nya dan menyapu ke arah Kincen. Sosok Kincen terlihat diam dan menerima serangan itu. Tidak peduli seberapa kuat pun Kincen itu, di bawah seranganku barusan dia pasti mati, kata orang itu. Namun setelah ledakan terlihat sosok Kincen menghilang. Tidak baik, itu bayangan. Orang itu dengan panik melirik-lirik ke sekitar. Di mana kamu? Aku di sini. Tiba-tiba Kincen melesat datang dari sisi lain memegang pedang karat dan langsung menebas orang itu. Orang itu pun dipotong oleh pedang karat dan berubah menjadi kabut darah. Kedua cincin penyimpanan naik dan jatuh ke tangan Kincen. Setelah itu Kincen pergi dari sana dan kembali mencari Yokiansu. Sesaat Kincen merasa ada perubahan di cincin penyimpanannya dan kemudian Kincen memeriksanya. Dan ternyata sekelompok semut pemakan ki dan serangga api sedang memakan tanaman obat spiritual yang Kincen kumpulkan sebelumnya. Tiba-tiba Kincen menjadi marah.
Tanpa perintah, serangga-serangga ini memakan tanaman obat spiritualnya. Untungnya Kincen menemukannya lebih awal, jika tidak mungkin semua tanaman obat spiritual yang Kincen kumpulkan sebelumnya telah habis dimakan oleh mereka. Serahkan semuanya kepadaku. Kincen langsung membungkus kedua serangga ini dengan formasi domain dan domain pedang. Tuan, jangan hukum kami hanya lapar. Sebagai pemiliknya, Kincen tahu apa yang ingin dikatakan serangga roh api dan semut pemakan ki. Kemudian Kincen mengamati kedua serangga ini dan melihat beberapa perubahan. Sepertinya kedua serangga ini telah bermutasi dan ukurannya juga sedikit lebih besar. Tuan, binatang serangga ini sepertinya memiliki napas binatang ras alien saya, kata skeleton cabang. Dia tiba-tiba keluar menatap kedua serangga itu. Tuan, tidak, jangan tuan. Itu sama seperti tulang hitam. Bos, ya bos, itu panggilan yang bagus. Oke, diam. Mau tuan atau bos, itu terserah kalian. Sekarang ayo jelaskan semua yang terjadi, kata Kincen. Bos, kami hanya ingat setelah menerima pembaptisan kesengsaraan guntur, kami bermutasi. Adapun tanaman obat spiritual itu, kami melihatnya dan tiba-tiba lapar, lalu kami memakannya, kata kedua serangga itu. Kincen mengerutkan kening. Lalu, apa kalian ingat mengapa kalian bisa ada di dalam labu hitam, kata Kincen. Kami tidak ingat, kami hanya ingat bos membawa kami bertarung waktu itu, kata serangga api. Kincen berpikir, pada awalnya dia bertanya bermaksud ingin mengetahui asal-usul kedua serangga ini. Akan tetapi mereka tidak ingat apa-apa, bahkan di saat mengikuti budak hitam mereka juga tidak ingat. Awal ingatan mereka hanya pada saat di alam rahasia iblis surgawi. Lalu, ada di mana tingkat kekuatanmu sekarang, kata Kincen. Kami tidak tahu. Oke, jangan bergerak. Kincen mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas beberapa kali. Beberapa cahaya pedang langsung menghantam kedua serangga itu. Apa yang kalian rasakan, kata Kincen. Bos, apakah kamu sedang menggelitik kami? Mendengar ini, Kincen terkejut. Serangan pedang Kincen barusan sangat kuat, bahkan bisa membunuh ahli martial sovereign tahap awal dengan satu tebasan. Tapi bagi serangga aneh ini, itu hanya menggelitik. Pertahanan macam apa ini, kata Kincen. Skeleton cabang juga terkejut melihatnya. Kamu berhati-hatilah. Kincen kembali menebas lagi dengan serangan pedang yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, apa yang kalian rasakan, kata Kincen. Bos, ini sedikit terasa sakit. Kincen terkejut. Aku tidak percaya, kata skeleton cabang. Dia langsung menamparkan tangannya kepada dua serangga itu. Namun kedua serangga itu tidak terluka sedikit pun dan berkata, Tulang hitam, jangan berpikir untuk menyerang kami. Kami tidak takut kepadamu. Segera kedua serangga itu mengepung skeleton cabang. Berhenti, aku hanya bercanda, kata skeleton cabang. Setelah melihat kekuatan kedua serangga ini, Kincen cukup senang. Berhenti, mulai sekarang kamu harus menurut kepadaku, kata Kincen. Ya, tentu, bos adalah bos kami. Kami pasti mematuhi perintah bos. Oke, bagus. Kalau begitu di masa depan, aku akan memanggil kamu Xiaoyi dan kamu Xiao Huo. Apakah kalian mengerti? Kata Kincen. Wah, sekarang aku punya nama. Namaku Xiaoyi dan aku Xiao Huo. Nama yang sangat bagus. Oke, sekarang kalian masuk lagi ke dalam labu hitam. Tidak bos, kami sedang mau di luar. Ngomong-ngomong, kami bisa menemukan nona muda untuk bos. Apakah kamu juga bisa mencari? Ya bos, kami bisa mencium bau dari jarak jauh. Oke, kalau begitu carilah. Ingat, jangan membuat masalah, kata Kincen. Baik bos, anak-anak, ayo. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api yang tak terhitung jumlahnya bergegas menyebar mencari Yukiansu dan menghilang dari pandangan Kincen. Bagus, dengan ini pencarian akan semakin cepat dan Yukiansu akan secepatnya ditemukan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan serangga roh, kata Kincen. Dia ingat selain semut pemakan ki dan serangga api, di dalam labu hitam juga ada serangga roh.
Serangga roh ini jenis serangga aneh yang lebih istimewa daripada serangga pemakan ki dan serangga api. Serangga roh bertindak sendiri dan sangat langka. Hanya saja serangga roh lebih cocok untuk mencari sebuah harta karun, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Karena itulah Kincen tidak pernah mengeluarkannya di saat bertarung. Sekarang Kincen ingin tahu setelah sampai di tempat ini, apakah serangga roh juga bermutasi atau tidak, seperti semut pemakan ki dan serangga api. Di saat Kincen sedang memeriksa serangga roh, di tempat lain Xiao Yi dan Xiao Huo terus terbang mencari Yuqianshu. Sesaat semut pemakan ki mencium bau Yuqianshu, dia pun dengan cepat bergegas ke arah itu. Di sisi lain, di sebuah lembah, terlihat Yuqianshu sedang dikepung oleh 3 orang pria. Yuqianshu bertarung dengan 2 pria. Keduanya adalah ahli martial Superin tahap tengah puncak. Sedangkan pria yang satu dia hanya menonton. Namun dia adalah ahli martial Superin tahap akhir. Nampak di bawah serangan 2 pria itu, Yuqianshu terdesak. Hahaha. Gadis cantik, saya sarankan jangan melawan, lebih baik menurutlah. Sebuah kehormatan bagimu untuk melayani kami, kata salah satu pria. Pria-pria itu sangat mesum. Di saat melihat kecantikan Yuqianshu, mereka benar-benar tidak tahan. Berhenti, jangan mendekat. Aku berasal dari istana penegak hukum. Apakah kalian tidak takut dengan istana penegak hukum? Kata Yuqianshu. Hahaha, saya telah bermain dengan banyak wanita, tapi saya tidak pernah merasakan wanita dari istana penegak hukum. Sekarang saya ingin merasakan rasanya menikmati tubuh wanita dari istana penegak hukum. Mendengar ini Yuqianshu gemetar karena marah. Hehehe, marahlah. Semakin kamu marah, semakin cantik, dan semakin saya akan menikmatinya. Tidak baik. Saudara perempuan sedang dalam bahaya. Segera Xiao Yi mengirim informasi kepada serangga lainnya, sedangkan dirinya sendiri terus mengawasi Yuqianshu. Informasi dikirim dari satu serangga ke serangga lainnya. Mereka memiliki caranya sendiri untuk saling berkirim informasi. Walaupun serangga-serangga ini tidak bisa berbicara, tapi mereka dapat menerima informasi dari yang lain. Dengan cepat informasi ini pun diteruskan kepada Kincen. Apakah kamu telah menemukan Yuqianshu? Kincen cukup senang, namun di saat serangga itu menunjukkan tingkah yang khawatir, Kincen tiba-tiba menjadi cemas. Walaupun serangga ini tidak bisa berbicara, akan tetapi karena Kincen pemiliknya, dia mengerti tentang apa yang disampaikan serangga itu. Apakah Yuqianshu dalam bahaya? Ayo cepat bawa aku ke sana, kata Kincen. Segera semut pemakan ki, skeleton cabang, dan Kincen pergi melesat dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini di lembah, Yuqianshu masih bisa bertahan dan bertarung dengan 2 ahli martial Superin tahap tengah. Walaupun basis kultivasi Yuqianshu lebih rendah, tapi dia memiliki benih parasit dan juga teknik ibu kota selatan kuno yang membuatnya mampu melawan dan bertahan. Wanita ini hanya ahli martial Superin tahap awal, tapi mengapa sangat kuat? Kedua ahli itu cukup terkejut. Dong Xinghuo, Qiu Junmai, apa yang kalian lakukan? Bahkan seorang wanita kalian tidak bisa menjatuhkannya, kata seorang ahli martial Superin tahap akhir yang menonton. Dia bernama Penatua Ying. Mereka bertiga berasal dari Pangjiao kuno. Penatua Ying, wanita ini sedikit aneh. Beri aku waktu beberapa lama lagi untuk menjatuhkan wanita ini. Namun beberapa saat kemudian keduanya tetap tidak bisa menjatuhkan Yuqianshu. Kedua sampah, sangat lama. Harus aku yang turun tangan sendiri, kata Penatua Ying. Segera dia melesat dengan serangan telapak tangan, dia menerjang ke arah Yuqianshu. Yuqianshu menebaskan pedangnya yang dilapisi es salju dan berhasil memblokir serangan Penatua Ying. Namun dari sisi lain, kedua orang itu melayangkan serangan diam-diam, langsung menghantam tubuh Yuqianshu, membuat Yuqianshu terluka dan menyemburkan darah. Sialan, hati-hati, jangan sampai tidak sengaja membunuhnya, kita belum menikmatinya. Kemudian Penatua Ying melayangkan serangan telapak tangan lagi untuk melumpuhkan Yuqianshu.
"Kakak perempuan, jangan takut, aku di sini." Semut pemakan ki tidak tahan lagi. Di saat-saat kritis dia langsung muncul. Bayangan telapak tangan itu menghantam semut pemakan ki. Semut pemakan ki jatuh ke tanah, namun dia tidak kenapa-kenapa dan kembali terbang lagi. Makhluk apa itu? Ketiga pria itu terkejut melihat kemunculan seekor serangga kecil. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.